Itu bekasnya itu ada loh, Le. Iya, ditendang bong. Lu nggak lihat pakai otak lu lampu merah katanya. Kan gue terobos tuh kan, sementara pressure udah ada di belakang. Iya. Itu yang buat gue kena mental gitu. Nah, pelawan arus juga harus dikenain mentalnya biar dia terngiang-ngiang di rumah. Di tempat tidurnya terngiang-ngiang. Horas, Leko! Siap, Le. Lauren Duta Galung. Terima kasih, Leku, udah diundang ya. Wah, aku yang terima kasih, Le. Gak apa-apa, Le. Sama-sama. Dalam kondisi yang memang lagi kurang sehat nih, Leko. Aman itu. Tapi masih bisa mau menaruh hati. Karena khususnya. saya juga lihat-lihat Instagramnya kayaknya zona Batak ini harus didukung nih. Waduh, kenapa Iya. gitu, Le? Kan udah lama saya follow-follow kan? Iya. Iya. Aku pun sudah lama sebenarnya. Udah lama juga ngikutin perjalanan yang luar biasa dari Le Lauren lah khususnya. Karena saya lihat akun Instagram yang khususnya di Batak itu ya, nggak terlalu banyak yang ngangkat kayak maksudnya sosok-sosok ya, sosok. Itu saya lihat di zona Batak itu banyak mengangkat sosok-sosok saya lihat. Karena Jadi, memang ya itulah edukatif core kita. lah saya lihat. Core kita oke. itu kita pingin ada sesuatu ya sosok orang Batak yang menginspirasi banyak orang gitu. Oke. Nah, makanya aku udah lama sebenarnya pingin mengundang atau pingin berbicara langsung bertemu dengan Lae. Waduh. Cuman Lae ini waktunya kan susah. Enggak lah, sama-sama masih inilah kita jalanan. Masih nguli. Lagi sibuk ngapain sekarang, Le? Sekarang ini lagi sibuk buat event combat sport lah ya. Combat sport. Combat sport selain saya persiapan kan masih aktif binaraga Iya. kan. Dari kota kota Bekasi mewakili kota Bekasi Jawa Barat. Jadi saya masih dibiayain negara lah ibaratnya. Masih atlet Jawa Barat kota Bekasi. Jadi persiapan Porprov nanti di November. Selain itu mau buat event combat sport nih bulan Oktober. Oktober, Le. Oktober. Waduh, berarti ini jadi promotor, jadi CEO. Jadi promotor Halak Batak. Halak Batak. Soalnya saya lihat-lihat nih orang-orang kayaknya udah pada banyak yang nggak muncul nih orang Batak jadi promotor. Kan Iya, dulu iya. kan banyak banget tuh. Iya. Yes. Kayaknya saya harus jadi promotor lagi deh. Gitu. Kenapa kok seberani itu maksudku? Kan untuk menjadi promotor itu kan nggak Iya, gampang. selain mencintain combat sport ya, kan saya pelaku juga kan, Iya, dan iya. pernah main di event Beyond juga. Oke. Terus 2016 saya udah ngelatih lah Muay Thai. 2016. Lebih ke spesifik personal trainer for burning sih. Oke. Lebih ke membakar lemak, PT-PT gitu kan. Tapi saya mempelajarin trainer Muay Thai itu yang benar-benar basic yang benar-benar basic atlet. Tapi khusus untuk kayak pembakar lemak, not for fighter. Iya. Tapi pada akhirnya sekarang yang dewasa ini banyak ternyata yang combat sport kan. Iya. Akhirnya jadi FOMO orang latihan-latihan. Padahal saya udah latihan dulu. Terjunlah ke combat sport, main kan di Beyond. Habis itu kayaknya saya harus mencari sesuatu yang berbeda deh. Saya bilang saya mau challenge diri saya kayaknya harus buat event combat sport deh. Waduh. Karena banyak nih event yang anak-anak yang dari A, B, C nggak tersalurkan. Jadi kita mau mewadahin itu. Oh, makanya lagi kepikiran nih tahun ini harus jalan nih. Iya, harus jalan nih. Di industri combat sport ini gue harus ada nih gitu. Apapun resikonya riba sudah. Riba sudah. Ya, sana beda ya kan. Mentalnya Batak itu memang. Iya. Lah penting lakukan dulu kan. Urusan nanti lah Udah itu. berhasil apa enggak? Nanti aja lah, yang penting berdoa, lakukan ya kan. Nekat kali lah ini. No excuse. Ya Le, kan? kan ngomong-ngomong sebenarnya aku pingin tahu sebenarnya Le itu lebih populer atau lebih sering dibilang orang tuh sebagai apa sih, Le? Orang kan kayak aku pribadi kayak taunya tuh Le itu dulu atlet binaraga. Iya. Le dulu Sekarang sih sebenarnya. Oh, masih sampai Ya, sekarang, sampai iya kan? sekarang. Terus Le juga konten kreator, Iya. YouTuber juga gitu kan. Sudah mah isi kan lain di situ. Dulu aku kan sebenarnya guru kan lah kan, guru di salah satu sekolah swasta itu 8 tahunan. Nah itu udah merangkap sebagai binaragawan juga, atlet kan. Nah akhirnya saya lepas jadi guru, jadi content creator lah di saat masa COVID. Oh. Kan kita bingung tuh ngapain. Akhirnya
kayaknya saya harus aktif membuat sesuatu deh, yaitu jadi YouTuber deh gitu. YouTuber. Nah, akhirnya besar tuh YouTube-nya karena agak nyeleneh kan, prank-prank dulu kan. Oke. Terus ngejual badan juga, berotot gitu kan. Berototnya bukan berotot ala-ala orang yang kayak biasa, ini atlet loh, bener-bener atlet itu, atlet nasional gitu. Terus akhirnya penonton suka, laku sampai sekarang berjalan ke konten lawan arah. Iya. Nah, berubah itu namanya jadi konten kreator, aku dibilang-bilang orang. Seorang konten kreator dilempari massa kan, ya kan pernah nggak dengar lah? Pokoknya aku kalau Karena menghadang lawan arah konten kreator digeruduk ojol, kan? sorry nih Le, Aduh, bilang. lucunya gini, setiap aku googling nama Lauren Hutagalung, isinya kontroversi semua berita. Kontroversi banget. Itu sama nggak sih public enemy? Enggak ya? Iya bisa jadi kan. Public enemy juga itu ya? Kayak aku ngelihatnya ini sesuatu hal yang justru menguntungkan di Lai kan. Istilahnya. Kenapa, Lai? Karena aku ngelihatnya kayak, wah ini head ini malah menjadi membuat nama Lai besar. Padahal yang Lai lakukan yang aku lihat justru nggak ada yang negatif kan. Aku pribadi ngelihat sebagai ya khususnya kita akademisi ngelihatnya Lai juga orang yang berani. Luar biasa. Itu sampai Padahal deg-degan juga ya Lai. Ngeri-ngeri sedap juga jadi lapangan itu. Beraninya aku bilang gini Lai, kenapa aku bilang berani? Karena kan Lai selalu membawa entitas marga tadi Lai. Oh Iya kan, Lai tetap cantumkan di situ sebagai marga Hutagalung. Hutagalung ya. Karena intro aku juga gitu lah. Halo Laiku, ya kan? Iya benar. Kan nggak ada ya. Halo brother, halo WhatsApp bro, kembali lagi dengan saya. Kan banyak kayak gitu kan? Iya. Nah, sekarang dulu itu memang saya buat identitas itu apa yang menarik? Oh deh. Halo Laiku bersama Lauren Hutagalung TV, kembali lagi gitu. Jadi identitas itu kan berarti Batak kan? Iya. Tapi ngomong-ngomong Lai tau nggak Hutagalung dari mana? Hutagalung dari Opung sebenarnya Tarutung. Tapi aku udah lahir di Baligi lah. Mama kan Borusiahan. Oh mama berusia. Iya. Lai udah berarti besar di Baligi? Baligi. Sampai usia berapa di Baligi Lai? Sampai kuliah habis. Kuliah kan di Medan, balik baru ke Jakarta udah sampai sekarang. BTL berarti nih? BTL lah bisa dibilangnya batak tembak langsung Batak lah, nggak tembak. melalui medannya langsung Bawa ya? baju 2 pasang doang udah. 2 pasang? Iya. Semua barang-barang di sana semua. Apa motivasi pada saat itu Lai Lauren ke Jakarta? Motivasinya ingin kerja. Jadi abis kerja gajian langsung pulang masukku. Kayak ngerasain gajian gitu ah. Ternyata lanjut lah. Jadi guru kan. Guru olahraga. Lanjut terus. Tetap lah ya. Sorry disclaimer doktrin Batak itu tadi kan. Ikon PNS, ikon A, ikon polisi, ikon abdi kayak gitu. Bener. Oh tetap sama ya? Tetap sama. Dulu kan mama juga ngomong gitu, cobalah itu Amang, cobalah. Udah aku coba-coba 2 kali gak jebol-jebolnya, udahlah. Sempet nyoba? Coba terus. Udah otaknya mentok, udahlah. Tapi akhirnya ya udah memang ini jalan Tuhan lah. Iya, jalannya Tuhan kan, semua kan mystery of life kan. Yes. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Gue jadi YouTuber juga, gue nggak tahu jadi YouTuber tiba-tiba bisa. Yang tadinya gue lihat kerennya jadi YouTube ya, banyak orang yang foto-foto ya. Iya. Sekarang kayaknya gue di posisi tukang parkir apa, anak-anak semua udah foto. Mak-mak foto. Tapi pada saat Lai di Bali G itu kehidupannya seperti apa sih Lai? Kehidupan Apa normal standar sih ya. seperti biasa? Standar sih ya. Tetap mangula kah? Enggak, ya standar sih, Sekolah lah maksudnya ya. sekolah bagus. Iya betul. Bapak kan PNS, mama PNS, mama kepala sekolah, bapak tentara. Apa ya? Menengah lah ya. Enggak Tapi dulu kekurangan, udah kelebihan. zaman tapi sekolah udah latihan. udah main bola kan, pemain bola aku dulu. Oh Lai dulu pemain bola? Iya, SSB, sekolah sepak bola. Terus bercita-cita jadi pemain bola. Pada akhirnya jadi guru olahraga, ngambil SPD. Wah, Gitu lah. Kalau poda-poda dari kampung apa lah yang pernah Lai yang sampai berkesan ingatan yang sampai Lai ingat lah? Prinsip kita sih Batak itu kan selalu di mana kaki, di mana kamu berdiri di situ Ya, langit dijunjung kan. Oke. Jadi cari dengan tubuh, Dengan tubuh terutama, cari orang-orang terdekat untuk bisa ikut arisan gitu-gitu, biar banyak nanti yang bantu-bantu kamu. Jadi kan semua kan hutang, semua yang kita lakukan itu hutang kan, Lai. Iya, betul. Kayak gini kan Lai ngundang aku hutang sama Lai. Jadi kalau Lai nanti ini berarti gua harus siap balas gitu. Aku yang berutang. Balik ya? Coba balik ini kita nih. Iya kayak gitu lah, Lai, ya kan? Iya, betul, Jadi betul. semua itu
Masih ada timbal balik tolong-tolongan lah. lah. Iya, maksud tolongan. Nah, Ya kan? itulah prinsip kita orang Iya, Batak. Betul, heeh. betul. Gitu lah, ya kan? Tapi ini kita ceritanya pas waktu Le mulai terjun lah. Tadi Le sempat menjadi guru, terjun lah Le menjadi konten kreator tadi Le. Oh iya. Ada pertentangan dari keluarga? Enggak lah. Nggak ada. Lah sama sekali. Aku bilang ini jauh sebelum ini konten kreator yang lawan arah nggak ya? Yang sebelumnya dulu nih, prank sebelum, dulu. Oh, prank itu Prank dulu. aman. Aman. Hiburan lah, entertain kan. Oke. Nggak ada dukungan semua. Dulu kameramen aku tuh kan istri sendiri. Le produksi sendiri langsung. Iya, ngedit sendiri. Yang video ini istri sendiri. Prank-prank aku itu nggak tanggung-tanggung lah, ngeprank preman, ormas, Wah. preman ke Ambon, ke banyak lah kalau mau dibuka-buka itu konten-kontennya itu real semua, deg-degan gitu. Senekat itu Le. Iya, pada ujungnya kan kamera yang nyelamatin kan. Prank-prank gitu. Itu yang membuat mental gue terbentuk di jalanan gitu lah sebenarnya. Jadi gue bisa ngelihat karakter orang ini ngapain nih, gue lihat ngapain dia bergerak nggak ya, dia ngambil apa nih, ngambil parang nggak. Jadi dari situ gue bisa sapu bersih lihat orang kiri kanan. Nah, muncullah dari situ pengalaman gue itu kayak di konten lawan arah ini yang ngadepin ratusan orang Iya, kan. iya. Nah, dari situ gue udah muncul tuh mental gue lebih kuat. Jadi setiap lihat orang, gue lihat jadi kayak kita punya intelijen sendiri lah. Punya sense lah Iya, ya. dan kita bisa menakar diri kita. Kalau dia punya masa ini, gue harus mundur nih. Nah, gitu-gitu. Kalau dia punya alat segini, oh gue harus mundur dulu. Mundur 2 langkah, maju 1 langkah. Gitu. Dari situ gue banyak belajar di jalanan. Jadi mental gue terbentuk di situ sih lah. Kalau itu sih aku bilangnya super nekat Le. Iya, karena pas sebelum terjun ke lapangan itu segala risiko hal terburuk gue udah pikirin lah. Bahkan terburuknya yang amit-amit ya. Iya. Gue udah siap. Karena gini lah, kalau kita mau belajar motor lah, ilustrasinya kita mau belajar motor, tapi kita selalu berpikir, aku mau belajar motor tapi nanti tabrak dinding, aku nanti masuk lubang loh, nggak jadi lah barang itu. Ya Akhirnya cuman kolak di angan-angan. Iya, lakukan aja dulu, ya kan? Lakukan aja dulu, mau masuk lubang kayak apa, udah resiko. Iya. Tapi manusia itu kan diciptakan Tuhan punya akal, pikiran, kebijaksanaan. Oh, berakal dia. Oh, gua harus geser ke kanan nih, ada kiri lubang. Kan akhirnya praktek di lapangan itu yang buat kita jadi belajar kan. Berarti Le udah terbentuk lah di lapangan. Di lapangan. Tadi, wah. Makanya kadang-kadang gue bilang lah, orang-orang teori yang di kantor itu, misalnya kayak pejabat-pejabat ya lah, ini mengenai pejabat. Kalau hanya duduk-duduk di kantor itu nggak ngerasain terjun ke lapangan itu apa auranya itu pasti iya lah. Pasti nggak Maksudnya kayak nyampe. Dedi lah ya, bupati, gubernur, itu kan terjun terus ke lapangan. Nah itu bagus itu maksud gua. Hal-hal yang di kantor sama di lapangan itu berbeda sekali. Iya, Berbeda sekali. Gitu sih. Akhirnya semua ya apa yang Laya lakukan tadi benar gitu loh. Di lapangan Laya tahu gimana kondisinya gitu. Iya, orang-orang yang kayak apa ya, kayak netizen yang apa ya, punya kekhawatiran tersendiri lah. Awas lu nanti ini, awas lu. Alam akan mendukung kita lah ya, karena perbuat yang kita lakukan itu apa? Kita bukan mau tawuran, kita apa? Iya, iya. Kita hanya mau mengedukasi. Iya. Yang pada dasarnya ketika terjadi di lapangan itu lihat secara keseluruhan ada sebab akibat. Misalnya dia galak, ya udah gua galak lah, gua benar kok. Iya, Gua galakin balik gitu. Masa dia misalnya salah nih lah ya, udah salah nih misalnya kita hadang. Terus dia galak sama kita, terus kita ya udah deh Bang. Masa Jadinya kalah, sia-sia kita otot juga tujuannya. luntur ya kan. Apa gunanya lu pakai singlet segala macam, pakai baju ketat ya kan? Iya, betul. Jadi intinya yang gua maksud di situ, kebenaran itu harus tegak lurus sih. Iya. Mau itu siapa kek, mau preman, mau ormas, mau menteri, mau siapa, kalau memang salah tegak lurus gitu. Itu sih maksudnya. Itu Lawannya walaupun deg-degan sebenarnya. Manusiawi kan. Iya, deg-degan juga loh, ya kan. Waduh, mundur gak ya? Aduh. Tapi disclaimer kalau aku bilang Laya ada decking. Enggak sih. Enggak juga ya. Enggak berani dibuka kamera. Nanti ada pula, aduh. Enggak lah. Enggak mungkin di sekelas Laya Lauren enggak ada deckingnya. Enggak ya? Enggak, hanya positif. Tuhan aja lah. Iya, tetap Tuhan. Bawa Tuhan, bawa doa ya kan Tuhan. Enggak ada decking.
Tapi Le, aku pernah lah baca berita Le dulu, karena aku ngikutin Le terus tuh. Di tahun 2023 kalau nggak salah. Yang waktu awal-awal Le mulai konten, oh itu kan Le sempat di masa kan? Iya, digeruduk kan? Itu gimana? Mental gimana Le? Sempat? Enggak ada. Kan kita selalu berhadapan sama orang itu, kalau kita di posisi benar, itulah nilai-nilai yang gua mau ciptain lah. Kita dan tim lah ya. Gua mau selalu di briefing di awal itu, kalau ada nanti suatu amit-amit ada masa merapat, jangan kabur, dan selalu tatap, jangan turun ke bawah, karena kita posisi benar. Ketika udah turun ke bawah lu di move, nyawa mereka akan naik. Tapi lu tatap terus, tatap aja, apa salahnya di mana gitu. Walaupun nanti akan ada playing victim kan terjadi. Itulah gunanya kadang-kadang kalau kita di lapangan itu selalu ready kamera lah untuk menghindari playing victim ini biar bisa kita putar kan. Iya. Playing victim banyak nih, apalagi yang ibu-ibu. Iya. Itu banyak. Jadi nilai-nilai yang kita mau ajarkan itu, lu harus berani. Lu harus berani, benar. Kalau benar tuh berani gitu aja sih. Tapi sejauh yang Le lakukan, khususnya konten lawan arah ya, aku mau konteksnya itu dulu. Pernah nggak sih Le sampai ya let's say kontak fisik atau kontak fisik kita, jadi berkelahi itu nggak gampang sebenarnya lah, ya kan. Makanya kan tadi aku udah cerita flashback ke belakang, udah melatih Muay Thai dia 2016. Iya. Ya udah kita arahin one by one ke ring. Misalnya datang nih, gitu kan, kayak mulutnya itu kayak mama kan. Udah laki-laki udahlah, kalau nggak bisa lagi mulut untuk berdiskusi, Tuhan ciptain tangan dan kaki untuk baku tendang, baku pukul. Tapi di ring, yuk kalah menang nanti jadi teman. Kalah menang terhormat, tapi di ring ada wasit. Daripada di jalan gini kan nanti panjang lagi di atas materai. Gue juga belum tentu menang, kadang gue bilang gitu sama orang-orang yang gitu kan. Ya, kita arahin ke ring, makanya banyak tuh di konten kita, yaudah fight yuk ke ring gitu kan. Fight yuk, daripada ngapain lagi sih gitu, debat mulu nggak habis-habis debatnya ya kan. Itu kita arahin ke ring. Tapi ujung-ujungnya ada nggak yang berani sampai ke, pernah ada? Ada teman saya yang sampai diambil event Holy Wings, ISS, si Papa Rock namanya. Iya. Dari mula berantem di jalanan itu. Sampai se-effort itu Lai dan tim meladenin kering netizen. Iya. Haters juga ada yang kering. Wah, luar biasa lo Ya gitu. Tapi pada saat itu menang. Menang lah. kan saya bilang tadi di awal berantem itu gak gampang. Bener. Iya kan hanya gitu. Itu banyak bacotnya. Berantem gak gampang lah. Coba lah berantem 1 menit. Nafas. Belum nanti sampai 3 round disuruh kan. Betul. Gimana otak kita bisa nyampe 3 round. 1 menit itu lah, coba lah, pukul-pukulan lah. Capek. Semua itu ada skill, memang harus ada IQ fight-nya itu harus main. Kapan mukul gua, kapan menghindar. Oh, gua lari-lari dulu ah. Habis itu gua pukul lari gitu-gitu. Kan berantem gak gampang lah. Makanya orang-orang kayak sebut aja lah nggak apa-apa, ormas nih. Kalau ormas, ini nyawa mereka itu karena punya teman banyak udah. Iya. Nggak apa-apa, nggak usah dipotong ini. Gua bilang, iya serius. Tapi kalau di ring itu one by one belum tentu berani, karena berantem itu gak gampang. Karena posisi gue ini ngomong karena posisi benar ya. Benar ya, betul. Bukan sosok jago, tapi itu nyata, fakta itu fakta. Kayak anak-anak muda sekarang kayak tawuran gitu kan, bahwa nyawa mereka kan apa lu coba berantem one by one. Kalau enggak mah pakai softtek aja lu, nggak usah cowok ya kan. Sorry aja nih. Betul. Tapi itu nyata, fakta lo. Jangan marah, itu fakta. Sebetulnya ini edukasi yang lain bicarakan ini. Iya fakta gitu. Betul. Iya fakta itu. Maksudnya apa ya so gitu kan. Sekarang zaman banyak kan anak-anak muda tuh. Tapi kalau curu one by one, kering aja, ring gitu. Kalah menang teman, nanti ngopi bareng kita nih, peluk-pelukan. Wah lu hebat lu, keren lu udah pukul muka gua, tapi gua kalah sih, keren lu. Jadi teman lu, jadi dekat bisa, ya kan? Sebenarnya, tapi coba aja one by one, pasti, fakta itu, pasti gini mukulnya. Ini serius malah jadinya dancer malah. Yes, aku udah pernah nonton aja di YouTube lah ya, kocak-kocak tuh haters, ada yang berantem haters. Gitu. 1 menitnya cuma gitu doang. Tapi kalau bawa alat sampai ada yang maksudnya sampai direct langsung ke like, istilahnya ke media sosial, menekan like untuk
untuk istilahnya nggak melanjutkan konten ini nggak dulu? Sempat ada hate yang sampai begitu nggak? Ya itu pro kontra lah ya, biasa Tekanan lah. maksudku ya. Tekanan sampai kayak gue Ke keluarga juga. pressure gitu enggak sih? Enggak. Karena hidup ini terus berjalan lah. Ya. Kita nggak boleh baper. Apa yang mau kita posting itu nggak membuat kita nggak bisa buat semua orang senang. Oke. Dan satu lagi nih, itu haters itu wajib ada di kehidupan kita. Nggak apa-apa. Dan itu harus ada haters. Kalau nggak ada haters nggak naik. Oh, oke. Serius. Toh juga kita ngelakukannya kayak gini-gini kan, konten kayak lawan arah. Iya. Apa ya? Gue bukan maling kok, apa sih gue bilang? Maksudnya cuma negur-negur gini. Misalnya nih banyak nih bilang cara lu tujuan lu benar, tapi cara lu salah. Caranya yang gimana? Coba contohin dong. Praktekin, coba contohin. Tapi tugas lu hanya menegur mengingatkan. Iya, kan menegur mengingatkan. Kalau polisi udah tilang lu. Ya, kita kan menegur, halo Pak, kita berhentiin nih. Ya kan? Kita berhentiin. Orang yang melanggar hukum lah ya, kita berhentiin. Sesaat terjadi pemberhentian itu, barulah kita tegur, kita ingatkan. Jadi misalnya nih, maling jalanan tuh. Nah, maling ke rumah, datang tuh, kita tangkap, kita berhentiin nih. Terus kita edukasi, ngapain lu ke rumah si teman gue di sono? Lu maling ya? Jangan ya, balik badan, pulang lu. Nah, baru kita edukasi kan, kita berhentiin, kita tangkap tangan. Nah, itu yang kita maksud di edukasi lawan arah itu. Kita berhentiin, Pak, nggak boleh ya. Stop Pak, berhenti. Bapak lupa kali ya. Oh iya. Terakhir yang agak gila yang aku lihat yang video Lae di dalam mobil yang di daerah mana itu? Yang sempat kena juga mobil kita itu, Le. Itu kan aku ngeliat ada salah satu bapak-bapak itu kalau nggak salah dekat tol ya, itu viral tuh. Sebenarnya dia ada kayak pucat juga kan. Jadi gini, memang banyak tuh yang haters gini lah. Nah, bukan haters ya, apa ya? Banyak kolom komentar gini. Belum paham. Aku kasih paham kalian semua. Gini, lawan arah itu dari awal itu sudah arogan dan sudah egois membahayakan orang lain. Ketika gua sundul, tetap banyak tuh orang-orang bilang, kasihan si bapaknya, gimana kalau bapak lu di posisi itu? Lah, itu belum terjadi sesuatu. Gimana kalau dia besok-besok melakukan itu terus? Syukur-syukur di saat itu dia kena mental. Kalaupun dia kena mental terus kasihan, besok-besok dia nggak akan melakukan lagi. Tujuan utama kita di situ, besok-besok sampai selamanya dia nggak akan melakukan lagi. Jadi kalaupun yang gue lakukan, gue sundul, itu kan gue sundul kan, gue sundul lagi, gue pepet sampai nyangkut bannya kan, sampai nyangkut ban, dan gue itu sebenarnya bukan di situ kena. Itu gue berulang-ulang 10 kali. Nah, sampai di momen yang nggak gue rekam lagi itu baru rusak tuh. Nah itu tujuan kita di situ, untuk kenain si mental si pelawan arah biar besok nggak merubah perilakunya itu. Itu tujuan utama kita itu. Jadi kalau dibilang arogan, justru si pelawan arah yang udah arogan dari awal. Iya. Jadi maksud lu gue yang salah atau dia yang salah? Nggak usah, no debat. Lawan arah udah salah. Itu No debat. membahayakan. Nggak usah. Benar kan gitu. Iya. Kejadian yang terbaru deh yang kalian coba lihat di postingan Instagram saya itu, Kebayoran Lama. Ibu-ibu menghindarin pelawan arah. Ibu-ibunya yang meninggal dunia. Iya, menghindarin pelawan arah loh. Berarti apa? Pelawan arah itu adalah pelaku kejahatan. Titik. Gak ada pelanggaran, pelaku kejahatan. Berarti harus apa? Harus dihukum sehukum-hukum beratnya. Pelaku loh itu, pelaku kejahatan, biar kalian tahu. Makanya kalau dibilang kasihan, gak ada kasihan bro. Lu belum lihat tuh mereka itu, belum sekarang, besok tuh itu berulang-ulang loh, terus loh lah, ya kan? Berulang-ulang terus loh mereka lakukan itu. Makanya harus dikasih mental. Kenapa gue bisa kayak gitu lah, kasih mental? Karena gue pernah dikasih mental sama orang. Kapan itu dan di mana? Ternyata gini, gue mau ngambil ke kiri. Gue udah edukasi lawan arah nih. Gue mau ngambil ke kiri. Ternyata ke kiri itu sebentar. Gue ngambil mobil sebelah kiri. Harusnya gue lurus, tapi ke kiri itu harusnya ikutin lampu kan? Lampu. Nah, sementara yang di sini lampu merah. Nah, ternyata gue salah, di belakang udah klakson. Aduh, gue ke kiri, nanti makin salah, jauh lagi ya. Harusnya gue di depan. Gue nggak lihat lagi lampu merah. Gue karena udah klakson pressure dari belakang ini, tin. Gue maju. Ternyata dari kanan, dari sana ada yang mau ke arah dia berarti kanan, ke arah kanan. Akhirnya gue kan salah tuh, kayak ngerobos lampu merah. Ini jujur aja nih.
ada itu motor sama ini diberhentiin, ditendang mobil gue, buk, digedor-gedor gini. Gue kena mental lah. Akhirnya gue keinget tuh, aduh Tuhan, gue yang salah, maaf gue yang salah. Tapi kalau gue buka kaca, ini si Loren. Akhirnya gue majuin mobil gue. Nah di situ gue terngiang-ngiang, waduh, ditendang mobil gue. Dia salah, tapi gue yang salah sebenarnya gitu. Itu bekasnya itu ada loh, lah. Iya, ditendang, lu gak lihat pakai otak lu, lampu merah katanya. Kan gue terobos tuh kan, sementara pressure udah ada di belakang. Iya. Itu yang buat gue kena mental gitu. Nah, pelawan arah juga harus dikenain mentalnya biar dia terngiang-ngiang di rumah. Di tempat tidur dia terngiang-ngiang. Nggak bisa, nggak cukup lah cuman Pak, maaf Pak, lawan arah Pak, bahaya loh. Ya, besok dibilangin lagi tuh. Rambu pun nggak ada gunanya itu kita pasang gitu. Nggak ada. Oke. Berbahaya, mereka pelaku kejahatan loh. Iya. Ya, terakhir inilah Lai, kan Lai juga karena konten ini ya banyak hate tadi kan terutama. Ya beberapa aku ngelihat termasuk permasalahan Lai yang terakhir sama komika itulah. Lai Lauren ini cuman ngambil ini aja nih AdSense aja segala macam. AdSense katanya. Gimana itu kayak mana? Itu sebenarnya gini lah ya. Apapun yang kita branding ke dalam media sosial itu sejauh mana kita melihat dan dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau dari segi AdSense yang dia bilang, wah ini gede nih duitnya, berarti dia iri sebenarnya lah. Iya, dari sudut pandang mana dulu deh kita lihat. Ya kan, misalnya nih kayak podcastnya si Denny Sumargo kencang terus kan. Tapi sudut pandang gue, ngapain kalian ikut podcastnya dia yang kaya? Berarti gue iri kan? Lah biarin aja, maksudnya mau dibilang gue AdSense gue besar kayak, mau enggak kayak, lihat dong konteksnya bahwa kita edukasi lawan arah. Dan kalaupun lu merasa bahwa apa yang kita lakukan itu jadi viral. Iya, bukan duitnya gede, ya coba lakukan dong. Ya, lu lakukan gitu. Misalnya nih kayak resiko panjat tower itu gede ya lah ya. Terus gajinya gede itu. Tapi gua ngiri. Gaji lu gede sih. Ya udah gua lakukan aja coba gitu. Jadi dan nggak banyak. Ya ternyata enggak, risikonya besar. Nah risiko itu kita itu kan besar lah ya kan, digeruduk lah, dia masak lah. Ya coba lakukan deh gitu. Coba lah, gua kasih deh lah 10 juta sebulan, coba lakukan sebulan. Tuh aku ya katakan lah. Tapi kenyataannya lah, ini jujur-jujuran aja lah. Gue udah tunjukin AdSense-nya sama lah, enggak lah. Iya betul. Pada akhirnya enggak lah, enggak. Dolar kuning semua udah, dolar kuning nggak ada duitnya, sumpah nggak ada duitnya, nggak ada duitnya. Jadi gini, TikTok kita posting, FYP, berarti rewardnya ke kita apa? Followers, oke. Instagram kita posting, FYP, rewardnya followers juga, naik followers, banyak yang suka kan? Terus insight-nya, engagement-nya. Ya syukur-syukur rezeki ada yang endorse gitu. YouTube kita posting setelah kita udah punya AdSense. Reward dari YouTube apa? Bagus ya dia ya, penontonnya bagus. Ya udah dia kasih AdSense ke kita. Tapi ternyata di YouTube itu punya panduan komunitas yang sangat ketat. Kan konten kita itu kan konten kekerasan. Jadi, iya betul. Ya kan kekerasan, teriak-teriak aja itu kan nggak boleh di YouTube. Apa itu udah langsung kena panduan komunitas, dolar kuning itu artinya nggak ada iklan ya, gitu. Jadi kita nggak dapat apa-apa dari YouTube. Lai pun sebenarnya, ya sorry disclaimer, Lai bisa respon nanti. Sebenarnya pun Lai nggak berpikir bahwa membuat konten di YouTube itu akan menghasilkan. Iya, nggak sama sekali. Ingat ya, kalau kita kerja memikirkan uang dulu, nggak bisa. Jadi lu harus totalitas dulu, uang akan datang. Totalitas dulu uang akan datang. Iya. Kayak gini nih, Lai ngundang saya karena ada sesuatu kan, berarti gua udah berproses totalitas yang wah si Loren punya nama nih. Itu kan bagian dari proses yang gua udah kerjain kan. Iya betul. Akhirnya Lai ngundang gua kan. Betul. Terus nanti gua kasih transport deh buat Lai, kata Lai gitu kan. Jujur aja jaga apa-apa podcast dikasih transport. Ya udah terima kasih gitu. Kan betul. Iya kan? Dan mereka nggak tahu proses-proses yang di situ gitu, yang di belakang tadi gitu. Orang ngeliatnya sekarang karena ada besar aja. Sehingga ya banyak hate tadi. Betul. Iya, gitu. Jadi dari sudut pandang mana dulu lu lihat. Betul. Kayak Shotman Paris, kalau iri gua lihat ya nggak bisa habis lah. Mental capek, kita ya, iya kan. Betul. Biarin aja mah, senang orang mah. Aduh.
Tapi mau sampai kapan, Le? Akan terus seperti ini? Keganggu nggak maksudnya sampai ke keluarga, khususnya yang di kampung? Ini konteks lawan arah ya? Iya, konteks ini ya, lawan arah tentu. Lawan arah ya? Enggak sih, kan istri ngedukung, orang tua ngedukung, asal tetap hati-hati. Iya. Terus sampai kapan segabut-gabutnya gue sih? Hari Jumat kita giat nih karena gabut gue. Nanti giat di trotoar bawa biawak. Udah sampai sebegitunya lah ya. Kayak bawa taruh biawak aja gitu di trotoar. Kalau ada yang naik tinggal biawak. Tapi agak sedikit ini ya, Le ya, pertanyaanku. Sejauh yang Le lakukan, ada nggak support dari tim Polri? Ini kan sebenarnya kan menguntungkan di mereka ya. Iya. Terakhir sih yang itu disuruh collab kan sama TMC Polda. Ya. Sisanya enggak sih. Dan kalaupun disuruh kayak kita duta lawan arah, nggak ada. Ada tapi Sempat mau ada wacana gitu, gue dengar tapi gue nggak mau. Kenapa? Kan itu lebih terhormat SOP. ya, Le. Kita nggak mau jadi sebuah SOP. Kita mau tetap galak dengan galaknya kita. Le, polisi. Selamat pagi, Pak. Bapak, silakan tunjuk surat-suratnya. Bapak pelanggaran tadi, Pak. Coba. Kalau polisinya galak, digoreng, Le. Iya, Nah, itu. kita mau kayak gitu. Mana mau gua. Mau digaji 5 juta, 10 juta nggak mau gua. Iya. Serius aja. Gua tetap, kalau lu galak, gua galak. Ya kan? Tetap liar terus ya, Iya lah. gas terus. Apa lu? Semua. Aduh. Ke depan gimana, Le? Apalagi yang mau Le lakukan? Itu, Ya, tadi gue mau khususnya fokus event di combat sport ini. Nanti pelan-pelan konten lawan arah juga akan turun juga kayaknya ya. Jadi gue mau fokus di industri combat sport. Terus nanti kita mau buka camp. Ada target beberapa camp. Gue mau bangun camp buat anak-anak yang camp bela diri. Di Jakarta juga? Iya, di daerah Jakarta. Kita mau bangun ada 3 atau 4 tempat. Jadi ya udah, jadi pura-pura bos-bos dulu lah. Amin kan pokoknya. Padahal tukang pel juga aja. Pokoknya kalau Le Lauren jadi bos, jangan lupa, Le. Oh iya, siap. Siap, Le. Tukang angkat barbel bukan aku siap, Le. Jangan, Le. Kopi bareng kita, Le. Aku siap. Aduh. Terakhir, Le, apa Le yang buat menginspirasi ini, Le? Anak-anak ya anak-anak muda lah. Berani kalau kamu benar pokoknya. Jangan pernah dibungkam kebenaran. Yang kedua, untuk anak-anak muda, gali potensi kalian. Jadi bukan cuman dari IQ, sekarang ini dipakai EQ, emosional. EQ. Iya, bukan cuma dari IQ, EQ juga lah. Iya. Kemudian jujur itu penting banget, jujur. Untuk anak-anak muda kalian harus punya kejujuran, itu yang dicari-cari para pemimpin perusahaan. Pintar banyak, jujur nggak banyak. Iya. Ujung-ujungnya korup. Boleh, korupsi sekarang karena apa sih, Le? Nggak jujur? Iya. Ujung-ujungnya Le Lauren yang turun lagi. Itulah makanya, Le. Aduh. Oke lah, pokoknya Laiku. sukses terus Laiku ya. Sukses juga ya. Aku makasih banyak, buat Zona Le. Batak, keren. Aku siap selalu jadi barisan terdepan lah mendukung Siap, Le. Le. Wih, mantap kali ya. Oke, Laiku ya. Oke, Le. Mulai teguh udang, Mulai Oras. diundang, Le. Udah diundang ya. Siap. Thank you ya.